Halo, jumpa lagi dengan saya Rahmat Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan video tentang HCDP atau Human Capital Development Plan. Pada video terdahulu, kita sudah bahas dua langkah awal dari HCDP, yaitu yang pertama, bagaimana kita melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi dan pemetaan gap kompetensi pegawai. Kemudian video yang kedua, kita melakukan penyusunan rencana pengembangan individu. Dan sekarang, video yang ketiga, kita akan membahas bagaimana caranya menyusun program pengembangan kompetensi bagi pegawai. Mau tahu caranya? Yuk, ikuti terus video ini. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas langkah yang berikutnya dari HCDP atau Human Capital Development Plan, yaitu bagaimana caranya kita menyusun program pengembangan kompetensi bagi pegawai atau program Bangkom. Sebagaimana kita sudah pahami bersama, HCDP memiliki 8 elemen utama atau 8 komponen utama yang diawali dari analisis kebutuhan dan pemetaan gap kompetensi, kemudian diakhiri dengan teknologi dan sistem mendukung. Kita sudah bahas pada pertemuan terdahulu, yaitu bagian yang pertama analisis kebutuhan dan bagian kedua yaitu rencana pengembangan individu. Sekarang kita akan bahas bagaimana caranya kita menyusun program Bangkom bagi pegawai atau program pengembangan kompetensi. Program Bangkom adalah program pengembangan kompetensi pegawai dalam bentuk pelatihan formal, pelatihan di tempat kerja, mentoring, coaching, atau bentuk lainnya. Teman-teman, program pengembangan kompetensi atau Bangkom bagi pegawai merupakan program pengembangan kompetensi pegawai yang memerlukan pendekatan yang terstruktur agar kegiatan Bangkom dapat memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi secara efektif. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun program Bangkom pegawai? Yang pertama, kita melakukan identifikasi kebutuhan Bangkom. Yang kedua, menetapkan tujuan program Bangkom. Yang ketiga, menentukan jenis dan metode Bangkom. Yang keempat, mengidentifikasi peserta dan segmentasi. Yang kelima, merancang kurikulum Bangkom. Keenam, memilih fasilitator dan sumber daya. Ketujuh, menetapkan jadwal dan anggaran. Kedelapan, mengimplementasikan program Bangkom. Kesembilan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Dan kesepuluh, mendokumentasikan dan mengukur keberhasilan. Teman-teman semua, sekarang kita masuk pada langkah yang pertama dalam menyusun program Bangkom pegawai, yaitu identifikasi kebutuhan Bangkom. Jadi pada langkah yang pertama ini kita melakukan yang namanya analisis kebutuhan, yaitu melakukan gap analysis untuk mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi yang dimiliki pegawai saat ini dengan yang diperlukan. Dari mana kita bisa mendapatkan informasi tentang gap kompetensi pegawai ini? Yaitu yang pertama dari hasil evaluasi kinerja pegawai. Yang kedua, dari survei atau wawancara kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, umpan balik dari manajer atau atasan. Yang keempat, gap kompetensi juga bisa diketahui dari adanya perubahan teknologi, regulasi, atau kebutuhan industri. Contohnya, ketika kita menyusun analisis kebutuhan, maka outputnya adalah pegawai di bidang keuangan membutuhkan pelatihan tentang perangkat lunak akuntansi terbaru. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua dalam rangka menyusun program Bangkom pegawai, yaitu menetapkan tujuan program Bangkom. Selalu dalam setiap menetapkan tujuan, kita menggunakan kerangka SMART, yaitu spesifik, apa yang ingin dicapai, measurable, bagaimana keberhasilan diukur, achievable, apakah tujuan realistis,
relevan, apakah tujuan, mendukung strategi organisasi, time bound, kapan pelatihan selesai. Contohnya, meningkatkan kemampuan analisis data menggunakan perangkat lunak X untuk 90% tim analis dalam waktu 3 bulan. Langkah berikutnya atau yang ketiga adalah menentukan jenis dan metode Bangkong. Jadi kita pilih pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Bentuknya bisa pelatihan formal, ya, seperti kursus atau seminar, bisa juga berbentuk sertifikasi profesional. Ya. Kemudian bentuk yang lainnya adalah pelatihan informal, seperti mentoring, coaching, kemudian sharing session. Kemudian bentuk lainnya yang bisa kita pilih adalah pelatihan di tempat kerja, seperti on the job training, ya, atau proyek khusus atau rotasi jabatan. Kemudian kita juga bisa memilih bentuk pengembangan kompetensi seperti pembelajaran mandiri, ya, di mana peserta atau pegawai bisa mengikuti pembelajaran secara mandiri melalui e-learning. Kemudian pegawai juga bisa melakukan studi literatur secara mandiri. Yang kedua, kita bisa menggunakan kombinasi metode yang ada di atas atau kita kenal dengan istilah blended learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contoh outputnya, pelatihan blended learning yang mencakup pelatihan langsung selama 2 hari, diikuti dengan modul e-learning dan mentoring selama 1 bulan. Teman-teman, berikutnya adalah langkah yang keempat, yaitu identifikasi peserta dan segmentasi. Segmentasi berdasarkan kebutuhan level pegawai atau di mana di dalamnya ada pegawai pada entry level, pegawai di mid level, dan pegawai senior. Kemudian segmentasi berdasarkan bidang atau fungsi kerja. Kemudian kita menetapkan prioritas siapa pesertanya. Ya. Kita pilih pegawai yang memiliki kesenjangan kompetensi terbesar atau kebutuhan yang mendesak. Contoh outputnya, pelatihan kepemimpinan diberikan kepada pegawai senior dengan potensi promosi ke level manajerial. Berikutnya, langkah yang kelima adalah merancang kurikulum kegiatan Bangkong. Struktur kurikulumnya biasanya terdiri dari pendahuluan, yaitu gambaran umum materi, kemudian nanti ada modul-modulnya, misalnya modul 1 membahas tentang kompetensi inti yang ingin dicapai. Modul 2 misalnya tentang latihan praktis. Kemudian di bagian penutup ada diskusi dan evaluasi. Kemudian kita menetapkan durasi pelatihan, yaitu pelatihan sesi pendek biasanya 1-3 jam. Ini biasanya berkaitan dengan pelatihan keterampilan teknis. Kemudian pelatihan yang bersifat penuh 1-5 hari, biasanya ini membahas kompetensi yang lebih mendalam. Kemudian kita tetapkan materi pelatihannya yang kita sesuaikan dengan target kompetensi, dan di dalam materi pelatihan ini kita gunakan studi kasus, simulasi, atau proyek nyata untuk pembelajaran aplikatif. Langkah berikutnya yang keenam adalah memilih fasilitator dan sumber daya. Memilih fasilitator bisa dari internal organisasi itu sendiri, misalnya manajer atau pegawai senior sebagai mentor atau sebagai trainer. Kemudian fasilitator dari eksternal, misalnya seorang konsultan profesional. Bisa juga pihak eksternal ini adalah lembaga pelatihan yang tersertifikasi. Pastikan Anda memastikan bahwa fasilitas seperti ruang pelatihan, perangkat teknologi, dan bahan pembelajaran tersedia dengan memadai. Yang ketujuh adalah menetapkan jadwal dan anggaran, yaitu jadwal pelatihan disesuaikan dengan waktu kerja pegawai untuk menghindari gangguan operasional. Pastikan peserta memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri. Kemudian anggaran, hitung biaya pelatihan, ya,
dari mulai biaya trainer, biaya materi, fasilitas, perjalanan, dan lain-lain. Kemudian, alokasikan dana sesuai prioritas pelatihan, dan contoh outputnya adalah pelatihan dilakukan setiap Jumat sore selama 4 minggu dengan biaya total misalnya 20 juta rupiah. Teman-teman, yang ke-8 adalah mengimplementasikan program pelatihan. Jadi, pastikan peserta mendapatkan informasi lengkap tentang waktu, tempat, dan materi pelatihan. Kemudian, pantau jalannya pelatihan untuk memastikan partisipasi aktif dan kelancaran proses dari pembelajaran yang dilakukan. Teman-teman, yang ke-9 berikutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Jadi, evaluasi selama dan setelah pelatihan, misalnya melalui kuesioner kepuasan peserta atau melalui ujian kompetensi jika dibutuhkan. Kemudian evaluasi bisa juga dari umpan balik dari fasilitator. Kemudian tindak lanjutnya adalah memberikan proyek nyata untuk diaplikasikan atau untuk mengaplikasikan keterampilan yang dipelajari. Kemudian pantau perkembangannya melalui evaluasi kinerja. Contoh outputnya, setelah pelatihan, peserta diwajibkan membuat laporan analisis data sebagai aplikasi langsung keterampilan baru. Langkah ke-10 adalah dokumentasi dan pengukuran keberhasilan. Pada bagian dokumentasi, Anda catat peserta, materi, dan hasil evaluasi pelatihan. Kemudian pada pengukuran keberhasilan, gunakan indikator kinerja utama atau KPI, kemudian ukur peningkatan produktivitas atau kualitas kerja, kemudian ukur tingkat implementasi keterampilan di tempat kerja. Contoh KPI misalnya, 90% peserta mampu menggunakan perangkat lunak baru dengan akurasi tinggi dalam waktu 2 bulan. Yang kedua contohnya, meningkatkan efisiensi proses hingga 20% dalam 6 bulan. Dengan pendekatan program yang terstruktur, relevan, dan dapat memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi, maka hasilnya diharapkan dapat berdampak nyata bagi pegawai dan organisasi. Demikian teman-teman, video kita tentang bagaimana caranya menyusun program pengembangan kompetensi bagi pegawai. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat.